Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dialog Interaktif yang masih membahas mengenai harapan publik 5 tahun ke depan. Tentunya masih dengan ketiga narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan juga kami masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan langsung bertanya dengan ketiga narasumber kami sesuai dengan tema pada malam hari ini. Silakan bergabung di 0711380022. Baik, kita ke Pak Husin Yazid lebih dahulu ini karena beliau yang lebih banyak survei atau langsung mengetahui sih apa yang diharapkan oleh masyarakat tentunya. Nah, sampai dengan sejauh ini Pak, apakah harapan yang dari masyarakat ini sudah dipenuhi oleh pemerintah gitu loh dengan beberapa pemilu yang sudah dilakukan tentu? Ya, memang kata kunci dari masyarakat itu kan satu, komitmen. Menuntut kepada eksekutif dan legislatif ini kan kata-kata komitmen. Nah, apa yang dikatakan diutarakan oleh Pak Prof tadi bahwa itu satu sinergisitas, keduanya koordinasi. Nah, koordinasi dan sinergisitas ini kan harus berjalan seirama, ya kan? Seirama sehingga proses pembangunan yang memang telah diprogramkan dari bawah ke atas atau dari bottom up, ya kan, bukan dari atas ke bawah, itu benar-benar tertera, benar-benar sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Misalnya masalah sandang pangan, masalah infrastruktur, masalah pendidikan, sarana prasarana pendidikan, sarana kesehatan. Nah, itu kan menjadi proses pembangunan yang membuat skala prioritas. Benar apa yang diutarakan Pak Prof tadi bahwa skala prioritas kan tidak bisa 1, 2, 3. Artinya skala prioritas sesuai dengan kondisi real di mana daerah itu. Makanya kan ada sinergisitas dan koordinasi antara pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Begitu juga provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah bersinergi juga atau berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat baik 5 tahun ke depan dan lain sebagainya ini benar-benar tertera dan benar-benar sesuai harapan, sehingga kata-kata komitmen tadi itu benar-benar dipenuhi. Kan banyak sekarang, katakanlah udah 5 tahun sekarang lah, mana yang kampanye 5 tahun dulu hanya janji-janji. Nah, janji-janji ini kan harus diterapkan, harus dilaksanakan. Di mana? Dalam program tadi. Program artinya koordinasi antara legislatif dan eksekutif, sehingga itu bisa terlihat dan bisa berjalan sesuai dengan harapan, baik itu harapan untuk masyarakat maupun program pemerintah itu sendiri. Pasti juga sebagai masyarakat juga sekarang harus menjadi masyarakat yang pintar gitu ya. Ya kalau misalnya dikibulin lah anggaplah gitu ya dengan para pemimpin yang dengan janji-janjinya kemudian juga tidak terrealisasi gitu ya, lebih baik jangan dipilih lagi seperti itu ya Pak ya. Apalagi sekarang Pak, kalau dasarnya kan sudah ada undang-undang ya Pak Prof bahwa ada anggaran satu desa itu 1 miliar. Nah, ini kan bagaimana cara perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol terutama. Nah, jangan sampai dengan adanya program yang harusnya mensejahterakan masyarakat yang ada di ujung atau ada di pelosok-pelosok, namun dengan adanya program ini karena tidak mampu mengelolanya, malahan menumpuk, membuat korupsi itu berada di desa, bukan hanya di perkotaan. Nah, ini kan artinya memanfaatkan program dan peluang yang ada. Berarti luar biasa ya kerja pemimpin legislatif kita ya Pak ya. Baik, nah kalau Pak Prof sendiri nih Pak, terhadap Bapak kan sering mengamati nih politik dan juga masyarakat ini terhadap politik juga. Nah, apakah masyarakat saat ini memandang pemilu itu penting sih untuk pembangunan atau juga harapan dari mereka? Saya harus jujur ya, sebetulnya jangan-jangan mayoritas menganggap tidak banyak perubahan negeri ini lewat pemilu ya. Benar. Ini kebanyakan orang ya. Kalau Anda tanya dengan akademisi mungkin lain jawabnya ya. Yang jadi soal apakah pemilih kita ini secara sadar bahwa pilihan dia itu akan menentukan sesungguhnya nasib bangsa ini ya sesuai tingkatannya 5 tahun ke depan. Saya pikir tidak banyak. Ya, di Indonesia ini dikhawatirkan yang tidak memilih itu sekitar 40% ke depan ini. Sesungguhnya yang secara sadar karena ideologi politiknya itu hanya sekitar 10%. Ya, gitu ya. Artinya orang yang sadar betul ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya katakan tadi, para caleg ini kan bagus sekali ide-idenya itu menjelang pemilihan. Nah, yang jadi soal itu adalah
tadi dikatakan komitmen ya, tetapi menurut saya komitmen itu juga mestinya ada konsistensi. Konsisten nggak seorang anggota legislatif itu bukan hanya semangat di depan gitu loh. Konsisten nggak dia setelah jadi anggota legislatif, ini loh komitmen saya secara konsisten akan saya perjuangkan 5 tahun ke depan. Nah, relevansi saya mengatakan ini bahwa yang pertama tentu mestinya sudah saatnya sekarang masyarakat menilai ini anggota legislatif yang pernah duduk selama 5 tahun selama ini, apa sih yang dia perjuangkan? Apa sih yang dia buat? Sudah saatnya mengevaluasi. Kalau memang tidak ada manfaatnya, ya coba usah dipilih. Betul itu. Coba cari anggota legislatif yang baru misalnya. Nah, begitu seharusnya kan di negara-negara demokratis, pemilu itu adalah sarana untuk sesungguhnya mengevaluasi kandidat yang incumbent sesungguhnya. Ya, dengan harapan bahwa evaluasi memang mengevaluasi ya. Apakah mereka itu punya komitmen dan konsisten dengan komitmennya itu selama 5 tahun itu. Itu dari sisi pemilih. Nah, dari sisi calon itu mestinya dia mesti membuktikan nih. Kata Anda tadi ya, istilahnya dikibulin. Jangan sampai masyarakat ini merasa dikibulin. Nah, semakin banyak yang merasa dikibulin, orang semakin apatis. Dan itu akan sangat merugikan bagi bangsa dan negara ini. Negara yang demokratis itu sangat memerlukan pemilihan umum dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Sehingga ada negara yang mewajibkan mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan, memberikan suara itu bukan hak, tapi kewajiban. Dengan sanksi hukum pidana atau sanksi hukum denda kalau tidak menggunakan hak suaranya. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa tingkat partisipasi yang tinggi itu akan menentukan legitimasi. Bagaimana legitimasi orang? Anda kebayang nggak nih? Kalau yang milih Anda jadi wakil rakyat ya, dari total pemilih itu misalnya untuk satu daerah itu cuman katakanlah di bawah 50% untuk total suatu lembaga legislatif. Artinya apa? Kalau ada 30% total lembaga legislatif itu yang milih, ada 70% orang itu sesungguhnya wah, siapa mikirin siapa yang mengharapkan aja di anggota dewan. Terserah itu, ya kan? Artinya akan muncul apatisme. Kalau ada apatisme, Anda bayangkan akan muncul negative thinking, suuzon. Ya, berpikiran negatif terus, sehingga apapun yang dibicarakan oleh para wakil rakyat, mereka menganggap itu tidak ada apa-apanya, bohong semua itu. Benar. Kira-kira gitu ya, karena saya mengambil istilahnya tadi dikibulin itu ya. Nah, itu saya pikir perlu dipertimbangkan. Tapi rugi bagi mereka sendiri gitu ya kalau sudah terpilih tapi tidak dijalankan kan, karena ke depan juga mereka kan pasti akan mencalonkan seharusnya seperti itu ya. Seharusnya baik, sebentar kita angkat penelpon yang sudah dari tadi ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Ivan di Baju. Oke, silakan Pak Ivan. Ya, kembali ke topik masalah kita malam ini, Mbak. Saya sepakat dengan Pak Husen tadi, Pak Husen, yang menyatakan harapan kita ke depan 25 tahun yang akan datang. Jadi dalam hal ini kan calegnya, waktu kita, wakil rakyat. Jadi kami sebagai masyarakat awam menghendaki wakil-wakil rakyat bekerja dengan konsisten sesuai dengan yang dia kampanyekan pada masa-masa kampanye atau sosialisasi. Jangan lagi adanya yang terutama yang terpenting adalah korupsi. Karena wakil rakyat itu sangat berpotensi untuk korupsi dibanding dengan instansi lain. Nah, dalam hal ini kami sebagai masyarakat awam, komponen masyarakat Sumatera Selatan mengharapkan 5 tahun ke depan kesehatan terjamin, tidak dipersulit untuk mengurus kartu kesehatan, juga pengangguran, juga pendidikan gratis. Karena apa? Karena Sumatera Selatan adalah negeri yang kaya, negeri yang makmur. Kemana uang kita selama ini? Itu pertama. Terus pemerintah hendaknya janganlah membangun hal-hal yang sifatnya tidak dipakai, tidak terpakai, infrastruktur misalnya. Di Karya Jaya, Pak, saya waktu sekolah itu sudah ada. Sekarang saya sudah punya anak 4, itu masih ada, tapi tidak berpenghuni di Karya Jaya. Nah, jadi dalam hal ini Oke, baik, terputus. Terima kasih Pak Ivan, mungkin itu masukan ya, saran untuk para pemimpin kita nanti, apalagi terutama itu ekspektasi juga harapan. Harapan tentunya dari masyarakat. Tapi menanggapi, karena tadi ada yang Pak Ivan katakan bahwasanya janganlah pemerintah itu membangun infrastruktur yang tidak menguntungkan atau tidak diperlukan atau yang lebih penting lah dari yang diharapkan oleh pemerintah dari masyarakat. Mungkin Pak Prof bisa menanggapi. Ya, memang
mestinya kan pembangunan itu memperhatikan bagaimana efeknya ya. Nah memang kalau kita bicara secara teori ya, negara-negara yang sifatnya itu kapitalis ya, mereka mementingkan modal. Artinya modal itu dengan harapan memunculkan modal baru yang itu nanti punya efek domino ya. Artinya tinggal lagi itu. Saya pikir tidak ada suatu pemerintah itu yang akan menyengsarakan rakyatnya. Saya jamin itu tidak ada ya. Nah hanya mungkin di dalam pelaksanaannya ini kan kemungkinan ada yang melenceng. Ya. Tidak ada yang salah dengan sistem sesungguhnya. Bagaimana menjalankan sistem itu yang jadi persoalan. Artinya sekarang nih mengundang investor nih, mungkin ada pemimpin yang memikirkan investor. Karena dia punya perhitungan, kalau ini dijalankan, investor memunculkan banyak kesempatan kerja, investor misalnya memunculkan perbaikan infrastruktur dan seterusnya. Ya. Nah saya setuju tadi, kalau ada di dalam pelaksanaan itu korupsi, ya jadi hilang semua harapan itu gitu loh. Jadi bukan pada sistemnya sesungguhnya, adalah bagaimana implementasinya gitu. Ya, implementasi itu kalau berhadapan dengan anggota DPRD yang misalnya korup, maka susah. Pemerintah yang korup juga susah. Benar tadi yang dikemukakan oleh Bapak itu tadi. Itu persoalannya ya. Harapan dari masyarakat yang memang tadi kan diungkapkan juga. Artinya untuk pembangunan skala prioritas menyeluruh itu apa? Nah, selain memang sebagai kebutuhan tadi masalah sarana prasarana pendidikan, kesehatan, sandang pangan. Jadi saya rasa juga memang sudah saatnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk melihat program mengurai kemacetan. Karena infrastruktur masalah terurainya masalah kemacetan ini berarti kan banyak membantu masyarakat kecil, terutama masyarakat yang memang punya ekonomi lemah, misalnya di daerah Ogan Ilir, daerah Oki, daerah Oku, Lahat dan lain sebagainya, Pak. Artinya hasil industri kecil mereka itu kan dibawa ke kota Palembang. Nah, dengan sarana prasarana yang tidak memadai, katakanlah kemacetan dan lain sebagainya, itu kan sudah barang tentu berpengaruh terhadap kos. Nah, kos yang meningkat artinya itu memperkecil tingkat pendapatan mereka. Ini kan kasihan bagi masyarakat. Jadi saling menyambung gitu ya Pak ya. Jadi memang harus satu-satu dibenahi gitu ya. Baik, pemirsa yang pasti kami akan kembali lagi tentunya masih berbicara mengenai harapan publik 5 tahun ke depan dan kami akan kembali saja pada berikut.